Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Gong, yang jelas perlahan bergema di seluruh tempat pelelangan. Mengikuti suara, gong, keributan dan kebisingan di tanah juga berangsur-angsur surut. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke platform kristal. Mata mereka semua memanas. Saya pikir semua orang di sini telah menunggu sampai mereka merasa sedikit tidak sabar. Karena itu masalahnya, saya tidak akan mengatakan kata-kata resmi atau dangkal yang mengganggu Anda. Pria tua berambut putih itu, yang mengenakan pakaian mewah, tersenyum saat dia menatap masa padat kepala di tempat pelelangan. Akhirnya, tatapan tidak jelasnya menyapu faksi yang duduk di barisan depan. Suaranya yang keras dan jelas bergema di seluruh tempat. Sebagai juru lelang yang sangat berpengalaman, dia jelas tahu apa yang ingin dilihat dan tidak ingin dilihat oleh orang-orang di bawah ini. Oleh karena itu, perkenalannya yang tidak perlu di awal langsung disingkirkan. Tanpa ragu, bagaimanapun, tindakan lelaki tua itu memang telah memenangkan sorak-sorai dari seluruh tempat. Setidaknya, bahkan pemimpin sekte junior darah yang gelap dan sedingin es itu juga mengangguk sedikit. Saat pameran lelang besar tahunan dimulai, saya pikir yang ini, yang telah diatur, 8 gerbang, kami, pasti tidak akan mengecewakan siapapun. Orang tua itu dengan lembut bertepuk tangan. Dia berkata dengan suara yang jelas, saya mengumumkan bahwa pameran lelang, Black Mark City, dimulai sekarang. Saat suara jelas lelaki tua itu jatuh, cahaya yang tajam dan tajam meletus dari platform kristal. Beberapa saat kemudian sebelum cahaya yang intens menghilang, di platform lelang di depan lelaki tua berambut putih, ada pedang panjang yang seluruhnya berwarna biru, memantulkan kilau tebal dan dingin saat cahayanya memantul darinya. Melihat jejak energi yang mengalir di tubuhnya, itu jelas senjata monster core yang dibuat oleh pandai besi terkenal dengan cermat. Pedang ini bernama Cold Edge. Itu dicetak dari logam dingin dan dikatakan dapat memotong besi seperti memotong tanah. Selain itu tertanam sempurna dengan peringkat 3S afinitas Monster Core. Jika seseorang yang melatih keterampilan afinitas air atau es menggunakannya untuk bertarung dengan lawan, kekuatannya pasti akan meningkat. Senjata magis yang kuat adalah sesuatu yang harus dibawa saat keluar. Jika ada yang berminat, jangan segan-segan mengeluarkan uang di tas Anda. Uang mungkin berharga, tapi itu hanya dengan prasyarat seseorang memiliki kehidupan untuk menikmatinya, bukan? Orang tua itu memegang pedang panjang biru di tangannya. Tubuh pedang bergetar dan udara dingin yang samar naik, membentuk kabut putih tak jelas yang sebagian terlihat. Dia menoleh ke arah tempat pelelangan dan tersenyum saat dia berkata, harga dasarnya 100.000. Semuanya silahkan. Petik 2. Senjata inti monster, Xiaoyan bergumam sambil menatap pedang panjang itu. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan itu. Saat ini dia sudah memiliki senjata seperti penguasa suan berat, di mana seseorang membuat gerakan besar dengan serangannya, memiliki momentum yang memberi tekanan pada orang lain. Dia benar-benar akan sedikit tidak terbiasa jika dia diminta untuk mengganti senjata menjadi pedang panjang yang ramping dan elegan. Oleh karena itu, dia tidak berniat ikut tender untuk barang ini. Bagaimanapun, dia tahu bahwa hal-hal baik datang pada akhirnya. Tentu saja, kurangnya minat Xiaoyan tidak secara alami berarti orang lain tidak akan tertarik. Untuk Doze, senjata yang dipasang di tangan seperti kuali obat di tangan seorang alkemis. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencari nafkah. Karena itu, setelah kata-kata lelaki tua berambut putih itu jatuh, cukup banyak suara penawaran berulang kali terdengar melalui tempat pelelangan. Penawaran pertama bertahan selama beberapa menit sebelum pedang itu berhasil dilelang kepada seorang pria kurus, tampak lemah dengan wajah bersemangat untuk 150.000 koin emas. Setelah lelang pertama berjalan dengan sukses, berbagai harta karun, armor, keterampilan do, teknik ki, bahan obat, yang menyebabkan mata orang-orang terpesona, mulai muncul di platform lelang.
Bahkan ada suatu ketika Xiaoyan agak tercengang saat dia melihat sedikit keindahan yang didorong ke peron. Dia tidak terlalu tua, mungkin terlihat berumur sekitar 22–23 tahun. Sosoknya, bagaimanapun, telah matang sampai membuat orang tidak bisa berkata-kata. Wajah kecil, yang dipenuhi rasa takut, bisa langsung merangsang keinginan laki-laki dari orang-orang di tempat pelelangan yang membantai sepanjang waktu. Satu demi satu, mereka berubah menjadi serigala. Akhirnya, itu benar-benar berakhir dengan harga tinggi hampir 130.000, menyebabkan juru lelang berambut putih di peron itu membuka mulut dan tersenyum. Xiaoyan duduk di kursi empuk dan dengan acuh tak acuh memperhatikan para badut di sekitarnya. Dia memejamkan mata dan menunggu sesuatu yang bisa membangkitkan minatnya. Selama pameran lelang, tidak terlalu banyak item unik yang menciptakan atmosfer yang terlalu meledak muncul. Apalagi orang-orang yang menawar hanyalah beberapa orang yang duduk di belakang. Faksi kuat di barisan depan, yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar, belum membuat satu penawaran sampai sekarang. Dentang, suara, gong, jelas lainnya ditransmisikan dari platform kristal. Juru lelang berambut putih itu penuh dengan senyuman saat dia menerima piring perak kecil dari tangan seorang pelayan wanita. Ada 2 botol giok kecil transparan di piring perak. Ada pil obat hijau berguling-guling di dalam masing-masing botol giok. Pil obat ini menarik cukup banyak tatapan saat muncul. Bagaimanapun, pil obat adalah sesuatu yang sangat diminati dan setara dengan metode Qi dan teknik Do di benua Do Qi ini. Selain itu, beberapa dari ramuan obat itu, yang bisa langsung digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang, akan menyebabkan banyak orang berbondong-bondong. Pil obat ini disebut pil roh hijau. Menurut saya cukup banyak orang yang pernah mendengar namanya. Itu dapat membantu orang-orang yang telah berada di puncak kelas Do Si untuk waktu yang lama untuk menerobos penghalang mereka dalam sekali jalan. Selain itu, pil roh hijau ini adalah kelas 2 lain. Jika seseorang cukup beruntung setelah mengkonsumsinya, dia mungkin akan membumbung tinggi dengan 2 bintang kekuatan. Juru lelang berambut putih menunjuk ke pil obat di dalam botol dan tersenyum saat dia berbicara. Kata-kata juru lelang baru saja jatuh ketika keributan pecah di tempat pelelangan. Banyak orang menatap botol giok di piring perak dengan mata panas mendidih. Pil obat semacam ini, yang dapat membantu orang menerobos penghalang antar kelas, hanyalah sesuatu yang mungkin memiliki kesempatan untuk melihat apakah seseorang beruntung, tetapi tidak dapat berharap untuk mendapatkannya bahkan di dalam wilayah sudut hitam. Do Si dan Da Do Si hanyalah perbedaan satu kata saja. Namun, hanya dengan melangkah ke yang terakhir, seseorang dapat benar-benar dianggap telah mencapai tingkat ketika seseorang memiliki pijakan dalam perjalanan melatih Do Qi seseorang. Persimpangan ini pada dasarnya merupakan perubahan yang sangat besar. Oleh karena itu, ada banyak orang yang berhenti di puncak kelas Do Si dan tidak dapat mengambil langkah maju untuk waktu yang lama. Namun, masalah ini dapat dengan mudah diatasi dengan pil roh hijau. Karena hal inilah bahkan beberapa faksi besar di depan juga memiliki ketertarikan saat pil muncul. Bagaimanapun, pil roh hijau bisa merawat satu Da Do Si. Dilihat dari segi jangka panjang, transaksi bisnis ini cukup berharga. Meskipun orang-orang kuat di puncak adalah penguasa di wilayah sudut hitam, kelas Da Do Si adalah pilar tingkat menengah dari banyak faksi. Secara alami bagus jika seseorang dapat menambahkan beberapa lagi. Tentu saja, karena semua orang telah mendengar nama pil roh hijau, saya pikir Anda semua juga harus mengetahui beberapa efek sampingnya. Juru lelang tersenyum. Sebuah kelicikan melintas di matanya. Dia tidak menyebutkan efek reaksi dari pil roh hijau terlalu jelas, tetapi secara samar-samar mengisyaratkan ke arah itu. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Harga lelang dasar, 330.000. 340.000. Suara juru lelang baru saja terdengar ketika seseorang dari kursi di belakang berteriak dengan keras. 350.000.
Jelas ada cukup banyak orang yang tertarik dengan pil semangat hijau 2 lapisan. Oleh karena itu, tawaran sebelumnya dilampaui dalam waktu kurang dari 1 menit. Xiaoyan diam-diam duduk di kursinya. Jari-jarinya terjalin menjadi satu. Ketika dia mendengar suara berulang dari harga yang dinaikkan berlomba di telinganya, senyuman tipis tanpa sadar muncul di wajahnya di bawah jubah hitam. Sejauh mana pil roh hijau diterima di wilayah sudut hitam telah jauh melebihi harapannya. Menurut situasi ini, dia setidaknya memiliki cukup uang untuk membeli semua bahan obat untuk pil ungu pemulihan spiritual. Teriakan harga berulang kali terdengar satu demi satu di dalam tempat lelang. Hanya dalam 10 menit, harga satu pil roh hijau telah meningkat dari 330.000 menjadi sekitar 400.000. Ketika harga telah mencapai level ini, teriakan itu jelas menjadi lebih jarang. Lagi pula, jika satu pil sama dengan 400.000, dua pil hampir sama dengan 1 juta. Harga semacam ini agak terlalu mahal bagi kebanyakan orang. 550.000. Tepat saat harga berhenti di 490.000, suara yang agak sedingin es dan malas akhirnya terdengar dari barisan depan. Mendengar harga ini, yang tiba-tiba melonjak 60.000, Xiaoyan sedikit mengangkat kepalanya. Tatapannya yang agak aneh berhenti di tubuh pemimpin sekte junior dari sekte darah. Hatinya dengan lembut bergumam, apakah dia juga tertarik dengan pil Green Spirit? Setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga, rumah lelang yang berisik segera menjadi jauh lebih tenang. Beberapa orang yang awalnya berencana menaikkan harga sekali lagi saling berhadapan dan dengan enggan duduk. Meskipun mereka memiliki sejumlah uang, mereka tidak diragukan lagi tahu batas mereka dan konsekuensinya jika mereka bersaing dengan Blood Sect. Karena ini masalahnya, mereka mungkin juga menyerah. 560.000. Tepat ketika Xiaoyan mengira harganya akan berhenti pada 550.000, namun, suara samar tiba-tiba terdengar. Tatapan mengikuti teriakan dan bergerak, sebelum akhirnya berhenti di tubuh seorang pria parubaya yang mengenakan jubah tengkorak abu-abu di barisan depan. Mereka sedikit mengernyit saat hati mereka bergumam, seseorang dari makam tengkorak hitam. Black Skeleton Tomb juga merupakan faksi yang cukup kuat di dalam Black Corner Region. Dikatakan bahwa mereka mempraktikkan metode Qi yang sangat aneh. Selain itu, afinitas unsur mereka miring ke arah afinitas kelembutan yang langka. Oleh karena itu, hanya ada sedikit orang di dalam makam tersebut. Namun, semuanya elit, orang kuat. Mereka biasanya memiliki konflik yang tak henti-hentinya dengan sekte darah, tetapi mereka tidak benar-benar keluar dan bertarung sampai mati karena penindasan dan pengekangan para pemimpin di kedua sisi. Ketika dia mendengar ada seseorang yang mengeluarkan tawaran bersaing, mata pemimpin sekte junior dari sekte darah segera menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Dia memiringkan kepalanya dan menatap wajah kayu pria paruh baya itu. Dia berkata, 580.000, 590.000. Pria paruh baya itu masih tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan kecepatan tetap. Tatapan orang-orang di seluruh tempat lelang diaglomerasi kedua orang ini. Fraksi di barisan depan tidak berpartisipasi. Mereka hanya mengamati dua orang itu dengan penuh minat ketika mereka bertanya-tanya seberapa tinggi kedua orang itu akan menaikkan harga. Pemimpin sekte junior, 500.000 sudah harga puncak untuk pil jiwa hijau 2 lapisan. Jika Anda terus menambahkan, Anda akan sedikit kehilangan. Selain itu, kami harus menyisakan sejumlah uang untuk kontes terakhir. Tampaknya setelah melihat bahwa pemimpin sekte junior dari sekte darah masih berpikir untuk menaikkan harga sekali lagi, lelaki tua di sampingnya buru-buru berbisik. 600.000. Pemimpin sekte junior dari sekte darah sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak sebelum mengumumkan harga akhirnya. Dia telah membuat keputusan bahwa dia akan membatalkan penawaran ini jika pihak lain menaikkan harga lebih lanjut. Terhadap harapan banyak orang, bagaimanapun,
Pria paruh baya tanpa ekspresi tidak membuka mulutnya lagi setelah pemimpin sekte junior dari sekte darah meneriakkan harga ini. Dia menyusut kembali ke kursinya dan ejekan samar muncul di wajah kayunya. Tindakan pria paruh baya itu menyebabkan pemimpin sekte junior dari sekte darah, Van Leng, menjadi kosong. Dia segera tampak mengerti apa yang terjadi dan kegelapan pekat terangkat dari sudut mulutnya. Dia dengan lembut berkata, "Sangat bagus. Jika ayah ingin mengambil tindakan kali ini, biarkan aku menangani Moer Han ini. Aku ingin dia merasakan sakitnya darahnya terkuras seluruhnya." Petik 2. Keke. Pemimpin sekte junior Van Leng menawarkan 600 koin emas untuk satu pil. Siapa lagi yang mau menaikkan harga? Jika tidak ada siapapun, maka 2 pil roh hijau 2 lapisan itu miliknya. Juru lelang berambut putih cukup puas dengan harga tersebut. Dia langsung tersenyum saat bertanya pada kerumunan. Saat melihat tidak ada respon, dia akhirnya menjatuhkan palu lelang di tangannya ke bawah. 1.200.000. Bukan harga yang buruk. Pengisap ini. Senyuman mengejek muncul dalam bayang-bayang di bawah jubah hitam. 1.200.000 akan mengalir ke kantong uang Xiaoyan yang sudah habis. Setelah melelang 2 pil roh hijau, beberapa barang di belakang tidak dilelang dengan harga tinggi. Beberapa barang hanya dinaikkan harga satu kali sebelum berhasil dilelang kepada seseorang. Ini menyebabkan juru lelang di atas panggung merasa sedikit kesakitan. Penjualan ini terkait dengan evaluasi dan pendapatannya. Beruntung, bagaimanapun, air surut ini akhirnya tiba-tiba naik setelah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Bahkan wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan pada benda yang dilelang. Juru lelang dengan hati-hati menggunakan kedua tangannya untuk mengambil gulungan yang terbuat dari batu giok kuno dari platform kristal. Ekspresinya penuh dengan misteri saat dia menghadapi kerumunan. Semuanya, hal yang akan dilelang selanjutnya adalah sesuatu yang saat ini sangat jarang terlihat. Ini semacam teknik Do, karena metode untuk membuatnya hilang, sekarang ini menjadi sangat langka. Petik 2. Setelah mendengar pengantar yang diberikan oleh juru lelang, Xiaoyan tampaknya samar-samar merasakan sesuatu di dalam hatinya. Teknik Flying Do, sayap langit kelelawar petir. Tangan juru lelang gemetar. Gulungan itu tiba-tiba meluncur ke bawah dan langsung terlihat. Saat itu juga, sepasang berskala kecil, sayap kelelawar berwarna hitam, yang tampaknya memiliki aura hantu muncul di hadapan semua orang. Seperti yang diharapkan, Xiaoyan tercengang saat dia melihat sepasang sayap kelelawar yang sangat indah. Dia menghembuskan nafas panjang saat dia bergumam di dalam hatinya. Aura ungu samar, pencahayaan merembes keluar dari dalam sayap kelelawar hitam yang gelap. Beberapa busur tampak seperti bentuk petir seperti zat, tampak sangat misterius. Begitu yang disebut Lightning Bat Sky Wings ini muncul, seluruh rumah lelang menjadi agak sunyi. Beberapa orang, yang tidak tahu apa itu, tampak sedikit tersesat. Namun, keributan terjadi di antara mereka yang pernah mendengar nama teknik Flying Do, seperti sekte darah, makam tengkorak hitam, dan faksi lain di depan. Jelas, yang disebut Lightning Bat Sky Wings ini telah membuat mereka tertarik. Bagaimanapun, selama seseorang memiliki teknik Do ini, mereka akan bisa terbang, seperti Do Wang yang kuat. Ini pasti sesuatu yang seseorang harus dengan mudah membunuh orang dan melarikan diri. Hal ini menarik, saya suka itu. Tatapan pemimpin sekte junior darah menatap tajam ke sayap kelelawar aneh, yang lolos dari gulungan batu giok saat dia dengan lembut bergumam. Pemimpin sekte junior, harga teknik Do terbang ini kemungkinan akan lebih dari 1 juta. Jika kami terus menyia-nyiakan seperti ini, kami mungkin tidak dapat bersaing untuk mendapatkan item terakhir. Setelah mendengar kata-kata Van Ling, seorang lelaki tua berwajah pucat tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik karena khawatir. "Kenapa kamu begitu cemas?" Van Ling melirik orang tua itu dan tertawa terbahak-bahak, "Karena ayah sudah membuat persiapan, benda itu akan mendarat di tangan kita terlepas dari siapa yang mendapatkannya melalui pelelangan."
Dalam hal ini, kami bahkan mungkin dapat menghemat banyak. Petik 2. Namun, itu terlalu berisiko. Apalagi jika informasinya bocor, itu akan sedikit merepotkan. Orang tua itu dengan ragu berkata, "Saya tentu punya rencana sendiri. Tidak perlu terlalu khawatir, Elder Luo." Tatapan Fan Ling gelap dan dingin saat dia memandangi sekelompok orang dari makam tengkorak hitam, yang duduk tidak jauh, sambil berbicara dengan acuh tak acuh. Melihat bahwa nasihatnya tidak berguna, yang disebut Elder Luo hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Di platform kristal, juru lelang berambut putih meludahkan air liurnya ke segala arah saat dia dengan kasar menjelaskan efek dari teknik do terbang. Ketika orang-orang itu, yang awalnya agak bingung, mendengar bahwa benda ini dapat memungkinkan seseorang terbang di langit tanpa naik ke tingkat do wang, mata mereka langsung menjadi berapi-api. Kupikir semua orang juga harus tahu bahwa teknik flying do saat ini sangatlah langka. Setelah negosiasi kami, Lightning Bat Skywings ini dapat dianggap sebagai teknik terbang do terbang suan menengah kelas rendah jika diberi peringkat sesuai dengan kelasnya. Oleh karena itu, harga dasar ditetapkan 1 juta. Lelang sekarang akan dimulai. Juru lelang berambut putih tersenyum lagi saat dia berbicara. Sebenarnya semahal ini. Mendengar harga tinggi 1 juta, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan tatapan panas di dalam tempat pelelangan langsung sangat berkurang saat harganya diumumkan. Memang sedikit mahal, tapi teknik flying do sebanding dengan harganya. Ini juga alasan mengapa bahkan saya mengatakan bahwa Anda beruntung ketika Anda mendapatkan sayap awan ungu dari gua gunung saat itu. Setidaknya, Anda mungkin satu-satunya orang yang memiliki teknik flying do di Kekaisaran Jiama. Tawa Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiao Yan. Hei, ini pertama kalinya aku melihat flying do teknik selain Purple Cloud Wings. Guru, jika sayap langit kelelawar petir dibandingkan dengan sayap awan ungu saya, mana yang lebih cepat? Xiao Yan tersenyum dan bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Sayap awan ungu, milikmu adalah teknik tingkat kelas suan tingkat menengah sementara ini adalah teknik kelas suan tingkat rendah. Tentu, milik Anda sedikit lebih cepat. Namun, karena dibuat dari Lightning Bat, kecepatan Lightning Bat Skywings ini dapat didorong hingga batas ekstrim selama badai petir. Di lain waktu, itu hanya bisa dianggap biasa. Yao Lao tersenyum saat menjawab. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan pengertian. Dia menarik pandangannya. Sekarang setelah dia memiliki sayap awan ungu, sayap langit kelelawar petir, mungkin tampak sangat menakjubkan, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan tekniknya saat ini dan tidak akan menarik minatnya. Meskipun dia tidak terlalu tertarik, itu tidak berarti orang lain sama dengannya. Saat suara juru lelang berambut putih jatuh, pemimpin sekte junior dari sekte darah, Fan Ling, perlahan berdiri. Tatapan mengancamnya menatap semua orang di sekitarnya. Siapapun yang matanya bersentuhan dengannya akan secara tidak sengaja mengalihkan pandangan mereka. Hanya orang-orang kuat itu, yang juga didukung oleh kekuatan yang cukup kuat, bertindak seolah-olah mereka tidak merasakan apa-apa. 1.300.000. Fan Ling menarik pandangannya dan dengan dingin mengeluarkan harga yang menyebabkan keributan di dalam rumah lelang. Langsung menaikkan harga 300.000 dalam sekali jalan. Tampaknya orang ini bermaksud untuk mengumumkan satu hal kepada semua orang, tuan muda ini menginginkan flying do Tekiwe. Di bawah harga ini, seluruh rumah lelang menjadi tenang, selain dari beberapa bisikan, untuk beberapa saat sebelum tawa yang menyihir, yang merembes langsung ke tulang seseorang terdengar, pemimpin sekte junior Fan Ling benar-benar murah hati. Namun, Sky Serpent Mansion, kami juga cukup tertarik dengan Lightning Bat Skywing ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf. 1.400.000. Petik 2. Ekspresi dari Fan Ling itu mau tidak mau berubah sedikit ketika dia mendengar suara yang mempesona ini.
Matanya sedikit mengeras saat dia menatap sisi lain dari rumah lelang. Di tempat dia melihat, beberapa tubuh tinggi dan seksi sedang duduk di sana, bersantai di kursi berbulu mereka. Pinggang lembut mereka sama memikatnya dengan ular air. Hihi, sebenarnya Elder King dari Sky Serpent Mansion. Sungguh tidak terduga bahwa Anda juga datang untuk berpartisipasi dalam pameran lelang tahun ini. Fan Ling memberikan senyum dangkal saat dia berbicara. Saya tidak punya pilihan. Ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Apakah Anda tidak setuju, pemimpin sekte junior? Wanita yang menyihir itu, yang disebut Penatua King, tersenyum ketika dia menanyakan pertanyaannya. Sosoknya yang mempesona menyebabkan nyala api yang jahat menari di dalam hati cukup banyak pria muda di rumah lelang. Jika mereka menekan tubuh lembut seperti ular ini dan mendengar suara yang dipancarkan dari bibir merah lembab itu, betapa gilanya mereka nantinya. Sky Serpent Mansion. Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya ketika dia mendengar nama ini. Hihi, anak kecil. Saat itu kau bahkan bertukar pukulan dengan orang-orang dari Sky Serpent Mansion. Jangan bilang kamu sudah lupa. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Saling bertukar pukulan. Xiaoyan kaget saat mendengar ini. Segera, dia tampak teringat sesuatu dan ekspresi di balik jubah hitamnya berubah drastis. Wanita misterius itu dan Kaisar Ular Hitam bersayap 8. Ya. Mereka adalah orang-orang yang termasuk dalam Sky Serpent Mansion. King Lin ada di tangan mereka. Ekspresi Xiaoyan sedikit suram. Keke, kamu tidak perlu terlalu khawatir dengan gadis kecil itu. Hidupnya di Sky Serpent Mansion sebenarnya lebih baik daripada tempat lain. Mata aneh dan unik miliknya akan menyebabkan Sky Serpent Mansion menggunakan semua sumber daya mereka untuk melatihnya. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, Anda mungkin akan terkejut dengan kekuatannya. Yao Lao terhibur. Semoga. Namun, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan pergi dan mencarinya. Jika memang benar seperti yang dikatakan guru, maka saya akan melupakannya. Jika Rumah Ular Langit mencoba dengan paksa mengambil mata seseorang, seperti klan Mo itu, aku pasti tidak akan membiarkannya tinggal di tempat semacam itu. Xiaoyan merenung di dalam hatinya. Hati Xiaoyan merasakan sedikit simpati untuk gadis kecil yang memiliki kehidupan yang menyedihkan itu. Apalagi, dia direnggut dari tangannya. Karena itu, dia juga merasa sedikit malu. Iya, Yao Lao memberikan respon sebelum langsung terdiam. Selama Yao Lao berbicara dengan Xiaoyan, persaingan di rumah lelang telah meningkat ke tingkat yang bisa menyebabkan orang gemetar ketakutan. Sementara Fan Ling dan Penatua King menawar satu sama lain, faksi lain juga kadang-kadang akan mengipasi api dan menaikkan harganya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Lightning Bat Skywings, harga dasar 1 juta, telah naik menjadi lebih dari 1.700.000. Terlebih lagi, dari tampang situasinya, itu sebenarnya pertarungan jarak dekat, situasi yang sulit diselesaikan. 1.900.000. Fan Ling menghirup napas dalam-dalam dan kemerahan seperti tidak wajar muncul di wajah putih pucatnya. Tatapan gelapnya yang pekat menatap ke arah Elder King yang mempesona dan bergerak. Pemimpin sekte muda Fan Ling sangat murah hati. 1.900.000. Saya harap Anda masih memiliki cukup uang pada akhirnya. Setelah harga terakhir Fan Ling, wajah lama Penatua King juga sedikit berubah. Tujuan mereka kali ini bukanlah teknik do terbang. Membuang-buang uang terlalu banyak saat ini jelas tidak bijaksana. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyerah untuk terus bertanding. Dia mengangkat bahu dan berkata dengan bibir melengkung. Fan Ling tertawa dingin. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke platform kristal, berteriak dingin ke juru lelang, yang agak keluar darinya, mengapa kamu masih linglung? Oh, Keke, pemimpin sekte junior, tolong jangan marah. Juru lelang berambut putih, yang kaget bangun, buru-buru berkata sambil tersenyum. Setelah menghadapi tempat pelelangan dan bertanya 3 kali sesuai aturan,
palu lelang di tangannya akhirnya turun, mengumumkan pemilik terakhir. Setelah jatuhnya palu lelang, teknik Do terbang jatuh ke tangan Fan Ling. Cek-cek, mereka memang layak menjadi faksi besar. Mereka bertindak sangat luar biasa. 1.900.000. Jumlah yang sangat besar ini setara dengan pendapatan klan Xiao kami selama beberapa tahun. Saat Xiao Yan menatap Fan Ling, yang perlahan duduk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan bibirnya dan berbisik sambil tersenyum. Setelah Lightning Bat Skywings dilelang, pada harga tertinggi yang terlihat sejak dimulainya pelelangan, penawar di belakang turun ke air surut. Meskipun barang-barang sebelumnya dilelang dengan harga yang tidak akan membuat orang lain terdiam, itu tidak diragukan lagi menyebabkan orang berhenti merasa terkejut ketika mereka membandingkannya dengan harga tinggi dari teknik ini. Xiao Yan menyandarkan punggungnya ke kursi. Jarinya dengan lembut menepuk lututnya. Kadang-kadang, penglihatan periferal akan menyapu orang-orang itu dari Sky Serpent Mansion. Orang tidak tahu apa yang dipikirkan wajah di balik jubah hitam itu. Benda yang akan dilelang selanjutnya agak aneh. Ini karena kita bahkan tidak tahu persis apa kegunaannya. Namun setelah perbedaan berulang kali dari pameran lelang kami, tampaknya itu adalah peta harta karun tertentu yang tidak diketahui. Juru lelang berambut putih membungkukkan tubuhnya untuk mengambil piring perak. Setelah itu, dia dengan hati-hati menarik kain di atas piring perak. Segera, sepotong kain kuno yang bobrok muncul di hadapan semua orang. Bu! Ketika mereka melihat potongan kain yang bobrok, semua orang di aula segera mengeluarkan suara mencemooh setelah hening beberapa saat. Senyuman di wajah pelelang berambut putih agak canggung saat dia mendengar tanggapan yang tidak bahagia. Setelah diperiksa, kain tua ini seharusnya menjadi peta. Ini bisa dikenali dari rute dan simbol di atasnya. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan banyak hal selain ini, dengan pengecualian. Sudut mata juru lelang melirik kain tua itu. Jari-jarinya memutarnya dan meletakkannya di atas cahaya di depan mata semua orang. Dia menunjuk ke gambar tertentu di tepi, di mana hanya setengah dari itu ada dan berkata sambil tersenyum, jika itu yang saya pikirkan, peta ini pasti sudah sangat tua. Meskipun saya tidak yakin akan mengarah kemana, barang kuno seharusnya tidak menjadi barang biasa kan. Seseorang harus berjudi sedikit. Jika ada yang bisa mendapatkan peta lengkap dan cukup beruntung, hal yang disembunyikan mungkin mengguncang seluruh benua. Petik 2. Kebanyakan orang mendengus jijik di hadapan kata-katanya ini. Tentu saja, tidak semua orang bereaksi seperti ini. Setidaknya, mata Xiao Yan saat ini tiba-tiba melebar. Tatapannya mengandung sedikit getaran saat dia menatap gambar yang terletak di tepi potongan peta itu. Dia menghirup napas dalam-dalam yang sejuk di dalam hatinya dan melakukan yang terbaik untuk menekan pikiran yang berputar dan bergelombang di dalam dirinya. Ada 2 fragmen peta yang mirip dengan ini di dalam cincin penyimpanannya. Gambar itu dengan hanya satu sisi bukan hanya beberapa garis, tetapi adalah api setan lotus yang memurnikan peringkat ketiga di peringkat api surgawi. The Purifying Lotus Demon Flame adalah Heavenly Flame yang menakutkan yang bahkan Yao Lao belum pernah lihat sebelumnya. Legenda mengatakan bahwa di bawah api iblis semacam ini, Do Zong dan bahkan Do Zuns hanya bisa gemetar ketakutan. Jika dia mendapatkannya, akankah Flame Mantra secara langsung berkembang menjadi metode Ki kelas Tian yang legendaris? Tentu saja, Xiao Yan juga mengabaikan jawaban ini. Satu-satunya hal yang dia ketahui saat ini adalah bahwa dia harus mendapatkan potongan peta itu dengan segala cara. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.